Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senana Syariferin dengan NIM 2406031100035. Di sini saya akan menjawab soal-soal dari ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Untuk soal nomor pertama, tujuan utama mempelajari sejarah peradaban Islam adalah untuk membentuk identitas keislaman yang kokoh dan memperkuat wawasan sejarah umat Islam. Selain itu, SPI memberikan pelajaran berharga dari keberhasilan dan kegagalan umat Islam di masa lalu, sehingga memperkaya wawasan sejarah dan membantu dalam menghadapi tantangan masa kini serta membangun masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, yaitu proses dakwah Rasulullah SAW di Mekah berlangsung secara bertahap, dimulai dengan dakwah sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat terdekat karena kuatnya penentangan terhadap ajaran baru ini. Kemudian, setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berdakwah secara terang-terangan kepada seluruh penduduk Mekah, menyampaikan pesan tauhid, mengajak meninggalkan penyembahan berhala dan menyerukan akhlak yang mulia. Strategi yang digunakan Rasulullah selama periode Mekah meliputi kebijaksanaan dan kesabaran dalam menghadapi penolakan serta pembentukan komunitas kecil sahabat yang saling mendukung. Yang ketiga, perubahan-perubahan penting yang dilakukan Rasulullah SAW dalam dakwanya di Mekah terlihat baik dari sisi pendekatan maupun isi pesan dakwanya. Dari segi pendekatan, terjadi transisi dari dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi menjadi dakwah yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat luas. Sementara dari sisi isi pesan, meskipun inti ajaran tauhid tetap menjadi fokus utama, penekanan pada aspek sosial dan keadilan semakin menguat seiring dengan bertambahnya pengikut dan tantangan yang dihadapi, di mana Rasulullah mulai menyerukan pembelaan terhadap kaum lemah dan menantang penindasan. Untuk nomor 4, yaitu sebab-sebab utama yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah adalah penolakan dan tekanan yang semakin meningkat dari kaum Quraisy di Mekah yang membahayakan keselamatan Rasulullah dan para pengikutnya, serta adanya undangan dan jaminan keamanan dari penduduk Madinah yang telah menerima ajaran Islam. Langkah-langkah penting yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Madinah yang plural meliputi mempersatukan kaum muhajiri dan ansor melalui ikatan persaudaraan yang kuat, menyusun piagam Madinah sebagai konstitusi yang mengatur hubungan antar berbagai kelompok masyarakat termasuk Islam dan non-Muslim, dengan jaminan kebebasan beragama dan hak-hak warga negara, serta mengedepankan musyawarah dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya, nomor 5, yaitu model-model pemilihan kepemimpinan pada masa Khulafaur Rasyidin bervariasi, mulai dari musyawarah dan kesepakatan para sahabat, yaitu Abu Bakar, penunjukan langsung berdasarkan musyawarah pada Umar bin Khattab, dan musyawarah 6 orang sahabat senior pada pemilihan kekhalifahan Utsman bin Affan, hingga pengangkatan dalam situasi politik yang tidak stabil pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Capaian penting-penting masing-masing khalifah, yaitu pada masa Abu Bakar, berhasil menumpas gerakan ridho dan memulai pengumpulan Al-Quran serta ekspansi wilayah. Pada kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu melakukan perluasan wilayah Islam yang pesat dan menata administrasi negara. Pada kekhalifahan Utsman bin Affan, melanjutkan ekspansi dan membukukan Al-Quran secara standar, juga membangun infrastruktur. Sementara pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib berupaya mengatasi perpecahan dan melanjutkan penataan administrasi meskipun dalam kondisi sulit. Selanjutnya, untuk soal nomor 6, yaitu penyebab utama terjadinya perang Siffin adalah tuntutan keadilan dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan atas pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan dan perbedaan pandangan politik mengenai kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa tahkim adalah
upaya penyelesaian konflik yang melibatkan Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As dari pihak Muawiyah. Dampak negatif pasca tahkim adalah semakin parahnya perpecahan di kalangan umat Islam, munculnya kelompok Khawarij yang menentang kedua belah pihak, dan berlanjutnya instabilitas politik. Selanjutnya untuk soal nomor 7, yaitu sebab-sebab munculnya Khalifah Bani Umayyah adalah konflik politik dan perpecahan pasca terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, kelemahan kekhalifahan Ali di akhir masa jabatannya, dan kelakuan politik Muawiyah bin Abi Sufyan dalam menggalang dukungan dan memanfaatkan situasi. Raja pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. 3 perbedaan pokok sistem pemerintahan Bani Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama, yaitu perubahan sistem pemilihan kepemimpinan dari musyawarah menjadi monarki. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang cenderung lebih mewah dan otoriter dibandingkan kesederhanaan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, pemindahan pusat kekuasaan dari Madinah ke Damaskus. Untuk soal nomor 8, yaitu masa keemasan Khilafah Bani Umayyah dicapai pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan putranya Al-Walid bin Abdul Malik. Minimal 3 capaian penting pada masa ini adalah: dalam bidang politik, Abdul Malik berhasil merebut kekuasaan dan menciptakan stabilitas. Dalam bidang administrasi, ia melakukan reformasi penting seperti menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan mencetak mata uang Islam. Dan dalam bidang ekspansi wilayah, pada masa Al-Walid, wilayah kekuasaan Bani Umayyah mencapai puncak kejayaannya dengan menaklukkan wilayah yang luas di berbagai penjuru. Selanjutnya, pada nomor soal 9, faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Khilafah Bani Umayyah meliputi lemahnya kepemimpinan khalifah di akhir masa, diskriminasi terhadap kaum Mawali yang menimbulkan ketidakpuasan, konflik internal dan perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga Bani Umayyah, serta munculnya berbagai gerakan oposisi. Peran oposisi politik sangat signifikan dalam proses keruntuhan tersebut, di mana kelompok-kelompok seperti Syiah dan Khawarij terus melakukan pemberontakan, dan yang paling berhasil adalah gerakan Abbasiyah yang berhasil menggalang dukungan luas dan akhirnya menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah melalui revolusi. Selanjutnya yang nomor 10, sebab-sebab lahirnya Khilafah Bani Abbasiyah adalah ketidakpuasan berbagai kelompok masyarakat terhadap pemerintahan Bani Umayyah dan keberhasilan gerakan Abbasiyah yang terorganisir di Khurasan dalam memanfaatkan ketidakpuasan tersebut, serta berhasil memenangkan revolusi. Khalifah pertama Bani Abbasiyah adalah Abu al-Abbas as-Saffah. Capaian-capaian penting Bani Abbasiyah meliputi kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dengan didirikannya Baitul Hikmah dan munculnya ilmuwan-ilmuwan besar, kemajuan dalam bidang ekonomi melalui perdagangan dan pertanian yang berkembang, serta perkembangan pesat dalam bidang kebudayaan, seni, dan arsitektur. Sebab-sebab keruntuhan Bani Abbasiyah antara lain yaitu lemahnya kepemimpinan di akhir masa, munculnya kekuatan-kekuatan lokal yang independen, konflik internal dan pemberontakan, serta serangan dari luar seperti invasi bangsa Mongol. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.